Untuk teman-temanku yang beragama Kristen, saya ucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat semua. Semoga Natal pada tahun ini kita tambah damai, tambah asik. Semangat baru, harapan baru, cita-cita baru. diharapkan bisa membawa suasana yang sejuk. Semoga Natal di tahun ini kita senantiasa menebarkan cinta kasih bagi sesama umat manusia. Selamat Natal pada sahabat-sahabat semua, umat Kristen semua yang merayakannya. Semoga bahagia dan damai Natal selalu menyertai kita semua. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Bolehkah seorang pemeluk Islam memberi selamat Natal pada umat Kristen? Ini pertanyaan yang masih sering kita dengar sampai sekarang. Dan memang masih banyak umat Islam yang percaya haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Masalahnya, orang yang bersikap begitu umumnya tidak mempelajari sendiri dari mana ajaran itu datang. Umumnya mereka percaya begitu saja ajaran dari guru-guru agama yang, ya maaf-maaf, cenderung punya pemikiran sempit. Padahal kalau saja umat Islam mau agak bersusah-susah mencari tahu jawabannya, umat Islam akan tahu bahwa pelarangan ucapan selamat Natal itu tidak memiliki rujukan dalil yang kokoh. Itu semua cuma pandangan sebagian ulama yang punya latar belakang keagamaan yang mungkin terbatas. Memang adalah hak seseorang untuk beranggapan bahwa mengucapkan selamat Natal itu haram. Tapi itu sebaiknya disertai penjelasan dari mana pandangan itu berasal. Karena yang jelas, tidak ada satupun ayat Al-Quran, tidak ada satupun hadis, dan tidak ada satupun fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan ucapan selamat Natal. Saya tahu bahwa ada banyak umat Kristen yang menyatakan mereka tidak keberatan, tidak diberi ucapan selamat Natal. Sikap semacam itu luar biasa. Tapi saya percaya, terlepas dari jiwa besar umat Kristen, kebenaran harus disampaikan. Dan kebenarannya adalah yang tadi saya katakan, tidak ada satupun ayat Quran, tidak ada satupun hadis, dan tidak ada satupun fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan ucapan selamat Natal. Selain soal kebenaran, saya percaya larangan ucapan selamat Natal akan merenggangkan hubungan antara umat Islam dan umat Kristen sebagai bagian yang utuh dari bangsa Indonesia. Menolak mengucapkan selamat Natal adalah indikasi kesombongan, kepicikan, atau permusuhan. Bila kepada saudara kita sendiri kita tak bersedia mengucapkan selamat ketika dia berbahagia, ya jelaslah kita tak bisa dianggap bersaudara. Mengucapkan selamat Natal memang terasa sederhana, tapi itu adalah tindakan sederhana yang sangat bermakna. Sebagian dari kaum yang menyebarkan ajaran anti Natal itu mungkin tersinggung dengan ucapan saya ini. Tapi agar diskusi berjalan dengan sehat, saya akan persilahkan mereka membantah dengan data apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Pertama, dari apa yang saya pelajari, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyatakan haram bagi umat Islam mengucapkan selamat Natal. Paling-paling yang sering disebut-sebut kalangan anti-Natal adalah surat Al-Maidah ayat 2 yang menyatakan, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Menurut para pengecam selamat Natal, memberikan selamat Natal itu masuk dalam kategori tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Saya rasa ini kesimpulan yang terlalu jauh ya. Kristen adalah agama yang dihormati dalam Islam. Jadi bagaimana mungkin memberi ucapan selamat Natal bagi umat Kristen dikategorikan sebagai tolong-menolong dalam berbuat dosa? Kedua, juga tidak ada hadis yang melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal. Hadis yang sering dikutip kaum anti-Natal berbunyi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ini lagi-lagi adalah kesimpulan yang mengada-ada. Masa mengucapkan selamat Natal dianggap sebagai tindakan yang menyerupai suatu kaum? Jadi saya minta mereka yang ngotot melarang ucapan selamat Natal untuk menunjukkan bukti bahwa rujukan yang tegas tentang larangan itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Saya tunggu loh.
Nah, yang ketiga adalah soal fatwa MUI. Sering sekali saya dengar ada orang-orang yang bilang bahwa MUI Pusat pernah mengeluarkan fatwa pengharaman ucapan Selamat Natal. Kalau yang ini sih bohong besar. MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa mengharamkan ucapan Selamat Natal. Yang pernah dikeluarkan oleh MUI pada 1981 adalah larangan bagi umat Islam untuk mengikuti upacara Natal yang di dalamnya terdapat kegiatan peribadatan umat Kristen. Bahkan ketua MUI saat itu, Buya Hamka, sampai-sampai kemudian harus menulis surat penjelasan untuk menghindari terjadinya salah paham di kalangan umat Islam. Buya Hamka menegaskan bahwa yang dilarang adalah mengikuti kegiatan peribadatan seperti misa, kebaktian, dan sejenisnya. Beliau juga menyatakan bahwa bagi seorang muslim tidak ada halangan untuk hadir dalam perayaan Natal dalam upacara yang bersifat seremonial, bukan ritual. Hamka menjelaskan bahwa fatwa itu diolah dan ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI bersama ahli-ahli agama dari ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga tingkat nasional, termasuk Muhammadiyah, NU, Majelis Dakwah Islam Golkar. Jadi jelas, tidak ada fatwa MUI yang menyatakan umat Islam dilarang mengucapkan Selamat Natal. Tapi kebohongan ini diulang-ulang terus secara konsisten dan berkelanjutan. Beberapa tahun yang lalu, putra Buya Hamka sendiri, Irfan Hamka, bahkan merasa harus membantah bahwa ayahnya melarang mengucapkan Selamat Natal. Menurut Irfan, Buya Hamka pernah mengucapkan Selamat Natal kepada tetangganya sewaktu tinggal di Kebayoran Baru. Menurut Irfan, yang dilarang Buya Hamka adalah mengikuti ibadah Natal, seperti menyanyi di gereja, membakar lilin, atau apapun yang termasuk ibadah pada hari Natal. Cucu Buya Hamka, Naila Fauzia, juga menyatakan bahwa keluarga kakeknya lazim mengantar makanan untuk para tetangga yang merayakan Natal dan sekalian memberikan ucapan selamat merayakan Natal. Jadi tudingan bahwa MUI dan Buya Hamka mengeluarkan larangan Selamat Natal adalah kebohongan total. Memang sih ada ulama yang mengharamkan pengucapan Selamat Natal, tapi itu umumnya datang dari para ulama Arab Saudi. Misalnya saja di Saudi dulu ada Badan Dakwah Al-Haramain yang mengharamkan ucapan Selamat Natal dengan argumen bahwa itu adalah bentuk persetujuan dan penerimaan terhadap kepercayaan yang salah. Tapi itu kan Saudi, sebelum ada gebrakan dari Pangeran Muhammad bin Salman yang membuka peradaban di sana. Kalau kita membaca pandangan-pandangan ulama di negara lain sih pengharaman itu lazim tidak diterima. Misalnya saja, Dr. Abdus Sattar Fatullah Said, seorang profesor bidang tafsir dan ulumul Quran di Universitas Al-Azhar Mesir. Dia menyatakan bahwa selama tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keyakinan umat Islam, mengucapkan Selamat Natal bukan saja tidak diharamkan, tapi justru diperintahkan bagi umat Islam. Majelis Fatwa dan Riset Eropa juga mengeluarkan fatwa yang membolehkan pengucapan selamat kepada umat Kristen yang merayakan Natal, seraya menegaskan tidak ada dalil dalam Al-Quran yang mengharamkannya. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa, salah seorang ahli fikih abad 20 asal Suriah, menyatakan bahwa tidak ada dalil yang melarang seseorang Muslim mengucapkan selamat atau penghargaan kepada orang non-Muslim yang berbeda keyakinan. Jadi jelas, pengharaman ucapan Selamat Natal itu bukan datang dari Allah, dari Nabi Muhammad, dari MUI Pusat, dari Buya Hamka, dan ulama-ulama yang berpikiran terbuka. Karena itu, kita karena harus bersikap jujur, marilah sampaikan kepada umat Islam bahwa tidak ada yang namanya pengharaman ucapan Selamat Natal di dalam Islam. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat. Selamat Natal buat semua.